Ide dan kreativitas memang bisa datang kapan saja. Bahan apapun jika diolah oleh tangan-tangan kreatif akan menghasilkan sesuatu yang sangat unik dan menarik. Dan sebagian masyarakat Indonesia memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Terbukti dengan berhasilnya beberapa orang mengembangkan usaha kerajinan unik dari barang-barang yang tidak terduga akan menjadi bahan baku untuk sebuah kerajinan. Dan pemirsa, berikut ini Weekend Spotlight akan mengajak Anda untuk melihat-lihat beberapa kerajinan unik yang ada di Indonesia. Mari kita simak informasinya bersama. Kerajinan unik yang pertama adalah kerajinan Nendo. Sebenarnya, kerajinan Nendo merupakan kerajinan yang berasal dari Jepang yang memanfaatkan bahan limbah roti tawar yang sudah kadaluarsa. Dan di tangan seorang pengrajin bernama Emi, dari limbah roti tawar ini tercipta karya seni yang sangat indah dan memiliki nilai seni tinggi. Emi memang membawa teknik kerajinan Nendo ini langsung dari Jepang, sebab perempuan ini pernah tinggal di negeri Sakura tersebut. Emi mempelajari Nendo langsung di Jepang dan kemudian tertarik untuk memperkenalkan kerajinan tersebut di Indonesia. Bahan-bahan yang mudah ditemukan dan nilai jual yang cukup tinggi membuat Emi berharap kerajinan Nendo ini dapat berkembang di Indonesia. Dengan memanfaatkan roti tawar yang sudah kadaluarsa, kerajinan ini sangat ramah lingkungan. Cara membuat kerajinan Nendo ini terbilang sangat mudah. Bahan-bahan yang diperlukan juga tidaklah sulit. Cukup dengan potongan roti tawar yang dicampur dengan lotion pelembab dan lem putih, lalu diremas sampai membentuk adonan seperti adonan kue. Untuk mempermanis tampilan, adonan bisa dicampur cat dengan berbagai macam pilihan warna. Bahan adonan yang mudah diatur mempermudah pembuatnya mengkreasikan bentuk apapun sesuai dengan keinginan dan selera, seperti mulai dari bentuk bunga hingga buah-buahan yang cantik. Pemirsa, tentunya melukis di atas kanvas atau kaca merupakan hal yang sudah biasa. Namun melukis di atas botol yang sudah tidak terpakai adalah sesuatu yang tidak biasa dan patut menjadi perhatian. Dan kerajinan unik melukis di atas botol inilah yang merupakan kerajinan yang berhasil dikembangkan oleh salah satu seniman di Indonesia. Di tangan Trias Ponowadi, seorang seniman dari Kabupaten Wonosobo, tercipta kreasi botol lukis yang unik ini. Ide ini diawali oleh persaingan lukisan di atas kanvas yang semakin tinggi, akhirnya membuat Trias memutuskan untuk mencari media lain untuk melukis, dan pilihannya jatuh pada botol yang bekas yang sudah tidak terpakai. Trias sendiri melukis di atas permukaan botol dengan menggunakan cat mobil dan kuas. Dan meski lukisan Trias terbuat dari botol bekas, botol lukis hasil kreasinya ini tak hanya dipasarkan di dalam negeri saja. Sebanyak 45 botol lukis hasil karyanya berhasil terjual di Spanyol pada acara Indonesian Wine Fair. Selain dari Spanyol, pelanggan Trias juga banyak yang datang dari Singapura dan Australia. Biasanya, botol lukis yang paling banyak diminati adalah botol lukis yang bermotif Cina. Dengan modal awal yang sangat murah, Trias dapat meraup keuntungan yang sangat besar dari hasil ciptaannya yang bernilai seni tinggi tersebut. Selain meraih banyak keuntungan, Trias juga berhasil membantu pemerintah mengurangi sampah atau limbah yang ada di masyarakat. Kota Cirebon, Jawa Barat memang terkenal sebagai penghasil udang. Namun siapa sangka Kota Cirebon juga memiliki pengrajin hasil kerajinan yang menggunakan bahan baku dari laut, khususnya kerajinan dari cangkang kerang. Ya pemirsa, sebuah perusahaan bernama Multidimensi Shellcraft asal Cirebon yang merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kerajinan dari cangkang kerang. Di bawah tangan pemiliknya yaitu Ibu Nur Handiah Jaime Taguba yang memulai usaha di bidang ini sejak tahun 2000, usaha pengolahan kerang ini bisa bertahan dan semakin maju hingga saat ini. Pada tahun 2000 itu kan masih dalam suasana krisis moneter, di mana usaha lokal yang kami tekuni saat itu kondisinya cukup memprihatinkan. Kemudian kita juga di sisi lain melihat bahwa kerajinan kulit kerang ini punya potensi dari sisi bahan baku, dan kami sedikit banyak memiliki pengetahuan tentang karakteristik bahan. Lalu kita lihat bahwa
selama ini kerajinan kulit kerang belum dikelola secara serius. Maka kami mencoba untuk mulai menekuni, dan waktu itu berangkat dari 40 orang tenaga kerja. Berlokasi di Desa Astapada, Kecamatan Tengah Tani, Cirebon Barat, Multidimensi Shellcraft menjadi satu-satunya usaha yang fokus menjalani usaha kerajinan kulit kerang yang barang-barangnya sebagian besar merupakan keperluan eksterior dan interior rumah. Jenis kulit kerang yang digunakan juga cukup beragam seperti kerang simping, kerang abalon, kerang dara, kerang ijo, dan masih banyak lagi jenis kerang yang dipakai. Beragam kerajinan bisa ditemui di Multidimensi Shellcraft ini, mulai dari yang besar hingga yang kecil. Seperti diakui oleh sang pemilik, Multidimensi Shellcraft sudah memiliki lebih dari 3.000 desain untuk kerajinan dari kerang, di antaranya seperti lampu hias, bingkai foto, cermin, kaligrafi, satu set meja dan kursi, taplak, dan yang paling menakjubkan adalah Multidimensi Shellcraft pernah membuat motor yang dilapisi cangkang kerang. Sebagai contoh, untuk membuat satu desain lampu saja diperlukan proses yang cukup lama melalui beberapa tahap. Ibu Nur menjamin bahwa proses pembuatan kerajinan tangan yang cukup lama ini akan menghasilkan kerajinan dari kulit kerang yang terjamin secara kualitas. Dari satu jenis lampu, seperti misalnya lampu dengan teknik solder, seperti orang membuat kaca patri, tapi sebagai kacanya itu kerang dan patriannya itu pakai sistem solder dengan menggunakan brasit, itu dia ada 11 divisi. Dari mulai kerang dicuci, kemudian digunting, kemudian di liner dengan menggunakan brasit, lalu disolder, kemudian dikerik supaya tipis, kemudian dibersihkan, dicuci dia. Setelah dicuci kemudian dipainting, kemudian quality, lalu ke packing. Sedangkan untuk harganya pun sangat beragam, mulai dari harga yang paling rendah yaitu Rp6.000 hingga sekitar Rp120 juta. Selain memiliki beberapa 3 buah showroom yang tersebar di Bali, Yogyakarta, dan Cirebon sendiri, hasil kerajinan dari Multidimensi Shellcraft ini sudah tersebar ke beberapa negara di seluruh benua seperti Afrika Selatan, beberapa negara di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Namun permintaan terbanyak saat ini dipegang oleh Amerika Serikat dan Jepang. Untuk produk lokal, paling banyak diminati sampai dengan saat ini itu taplak meja. Karena dia juga enak untuk ditenteng, dikemasnya menjadi kemasan yang kecil sebagaimana orang membeli taplak meja, dan kami memang tidak menjual di toko-toko. Kalau kami ekspor paling banyak cermin dan lampu. Selain mendapat keuntungan dari limbah cangkang kerang, Ibu Nur juga sudah sering mendapatkan beberapa penghargaan baik nasional maupun internasional. Di antaranya pada tahun 2005 dari Romania, saat Multidimensi Shellcraft mengikuti Romania International Expo dan meraih penghargaan kategori Unique Product. Lalu di tahun 2008 dari ASEAN Program Consultant and Consortium untuk kategori The Best Design Product. Lalu tahun 2010 dari Wakil Presiden Budiono dengan kategori Pengembangan Ekonomi Kreatif. Tahun 2010 dalam pemilihan Indonesia Goods Design. Tahun 2011 nominasi sebagai pengusaha favorit versi salah satu majalah di Indonesia. Tahun 2012 dari Gubernur Jawa Barat kategori kualitas dan produktivitas. Tahun 2013 dari Dewan Kerajinan Nasional kategori kreasi kria unggulan. Dan yang terbaru di tahun 2014 ini dari Menko Equine kategori kualitas dan produktivitas. Dan pemirsa, itulah beberapa kerajinan unik yang ada di Indonesia. Tidak perlu uang yang banyak untuk menjadi seseorang yang kreatif, karena kreativitas bisa datang dari kemauan ingin maju. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua.